Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan I'lamul Muwaqqi'in ya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan beliau nanti akan mensyarahnya dengan syarah yang sangat panjang. Bahkan ya buku ini memang diletakkan untuk mensyarah ya, surat Umar kepada Abu Musa ini, di mana Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa yang isinya amma ba'd fa inal qadha fariidatun muhkamatun. Sesungguhnya qadha, yaitu memberikan keputusan kepada manusia, adalah kewajiban yang muhkamah dan sunnah yang diikuti. Fafham idza udliya ilaika, maka fahamilah apabila ada permasalahan-permasalahan yang diberikan kepada kamu, karena tidak bermanfaat mengucapkan kebenaran kalau tidak dilaksanakan, apabila tidak dijalankan. Dan perhatikanlah manusia dalam majelismu dan pada wajahmu dan keputusanmu, sampai supaya ya orang-orang yang punya kedudukan tidak merasa tamak ya terhadap perbuatan zalimmu. Artinya dia berharap agar kamu mengikuti keinginannya, dan tidak juga berputus asa orang yang lemah dalam keadilanmu. Keterangan bagi orang yang mengaku-ngaku dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Dan perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki hak yang gaib atau ya bayinah, keterangan, maka berikan bagi dia waktu yang berhenti padanya. Apabila ia bisa mendapat menghadirkan keterangan, kamu bisa memberikan hak kepadanya. Dan apabila ia tidak mampu untuk memberikan keterangan itu, istahlal ta'alaihil qadiyah, maka kamu bisa menghentikan keputusan atau memutuskan sebuah keputusan. Karena yang demikian itu lebih memberikan uzur dan lebih memberikan keterangan di saat perkara yang gelap. Dan janganlah menghalangi kamu untuk merujuk pendapatmu yang di hari ini kamu berpendapat, kemudian kamu diberikan hidayah, kamu kemudian melihat ada kebenaran yang lebih baik dari itu, maka jangan menghalangi kamu untuk merujuk kebenaran tersebut, karena al-haq qadimun la yubtilu syai'un, karena kebenaran itu sesuatu yang telah lama, yang tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu pun juga. Dan merujuk kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan. Dan kaum muslimin semuanya adil, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, kecuali orang yang memang betul-betul terlihat dia bersyahadatuz zur, bersaksi palsu, atau ia pernah diberikan cambuk dalam hukuman had, atau ia terduga melakukan sesuatu yang tidak baik dalam wala ataupun qorobah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui tentang rahasia para hamba dan menutupi mereka semua had-had kecuali dengan keterangan dan sumpah. Kemudian fahamilah semua permasalahan yang diberikan kepada kamu, yang datang kepada kamu dari sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Kemudian kiaskan perkara-perkara pada waktu itu, dan ketahuilah mana yang serupa dan mana yang tidak serupa. Kemudian lihatlah mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekati kebenaran. Jauhi oleh kamu marah, gelisah, bosan, mengganggu manusia dan berpura-pura di sisi persengketaan, atau di sisi para orang-orang yang bersengketa. Abu Ubaid merasa ragu, karena sesungguhnya qadha atau keputusan dalam tempat-tempat kebenaran dari apa-apa yang Allah, termasuk dari apa-apa yang Allah wajibkan padanya pahala dan memperbagus sebutan. Maka siapa yang niatnya ikhlas dalam kebenaran walaupun pada dirinya sendiri, Allah akan cukupkan ia antara ia dengan manusia. Tapi siapa yang menghias-hias dirinya, padahal ia tidak memiliki hal tersebut, maka Allah pasti murka kepadanya. Allah akan jelekan ia. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari para hamba kecuali yang betul-betul ikhlas. Maka lalu bagaimana sangkaanmu terhadap pahala Allah yang ada di sisinya dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Demikian pula perbendaharaan rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Inilah isi daripada surat Umar kepada Abu Musa, di mana para ulama
mengatakan bahwa surat ini sesuatu yang telah diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman, dan memang isinya luar biasa. Ya, makanya Ibnu Qayyim akan mensyarah kitab atau surat Abu Musa ini ya dalam bukunya seluruhnya, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ini. Wallahu a'lam.